Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Eko Setiawati, dalam pelajaran PPKN kelas 11 bab 3, yaitu Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Mari kita mulai pelajarannya ya. Tata tertib di sekolah ibarat sebuah sistem hukum yang berlaku pada sekolah yang bersangkutan. Sekolah satu dengan yang lainnya memiliki tata tertib yang berbeda, sama dengan sistem hukum. Setiap tempat memiliki sistem hukumnya masing-masing. Berikut ini adalah hakikat hukum. Hukum secara umum yaitu seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini adalah unsur-unsur hukum, yaitu aturan tentang tingkah laku manusia. Hukum terdapat sanksi tegas dan nyata, bersifat mengatur, memaksa, dan mengikat, dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Dan tujuan adanya hukum adalah untuk mencegah perilaku yang sewenang-wenang, menciptakan suasana damai dan tertib, memberikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat. Jenis-jenis penggolongan hukum yaitu berdasarkan sumbernya, berdasarkan isinya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan cara mempertahankannya, berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan tempat berlakunya. Kemudian berdasarkan sumbernya ada undang-undang, doktrin, kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Hukum berdasarkan isinya. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum. Berdasarkan bentuknya ada hukum tertulis, yaitu peraturan yang dapat kita lihat dan rasakan serta kita ketahui. Kemudian hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat. Contohnya hukum adat. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya ada hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Hukum formal yaitu hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Kemudian hukum berdasarkan waktu berlakunya yaitu ada ius constitutum, artinya hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Ius constituendum yaitu hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Kemudian hukum berdasarkan tempat berlakunya ada hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional yaitu hukum yang dibuat oleh negara tertentu dan hanya berlaku dalam batas wilayah tertentu. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara.
berdasarkan kekuatan berlakunya. Hukum yang bersifat memaksa, yaitu aturan hukum yang dalam keadaan konkret menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Hukum yang bersifat mengatur, yaitu aturan hukum yang dapat dikesampingkan oleh pihak yang bersangkutan. Berdasarkan wujudnya ada hukum objektif, yaitu hukum yang lebih menekankan pada substansi hukum itu sendiri. Hukum subjektif yaitu hak dan kewajiban seseorang berdasarkan hukum objektif. Berdasarkan luas berlakunya ada hukum umum dan hukum khusus. Di dalam tata hukum nasional, berikut ini lahirnya tata hukum Indonesia diawali dengan dibacanya naskah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini tata urutan perundang-undangan nasional, yaitu yang paling atas sendiri ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawahnya peraturan pemerintah. Berikutnya peraturan presiden. Berikutnya peraturan daerah provinsi. Berikutnya paling bawah peraturan daerah kabupaten atau kota. Hakikat sistem peradilan nasional. Peradilan nasional merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang yang berkaitan. Berikut ini klasifikasi lembaga peradilan nasional. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung apa saja? Yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga tinggi negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Berikut ini tingkatan peradilan nasional. Pengadilan tingkat pertama disebut juga pengadilan negeri, dibentuk oleh keputusan presiden. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding. Kemudian yang tertinggi yaitu kasasi oleh Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan, memutuskan permohonan kasasi. Perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum dalam lingkungan keluarga bisa juga dilakukan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum. Berikut ini ya. Melanggar hukum agama, konsekuensi berdosa. Melanggar kesopanan, konsekuensi dicemooh atau dikucilkan. Melanggar kesusilaan, yaitu rasa penyesalan dan rasa bersalah. Melanggar hukum berkonsekuensi dipenjara atau didenda.
Berikut ini tugas pada bab ini, yaitu terdapat 5 soal. Silakan dikerjakan dan setelah itu dikirimkan ke email Bu Eko. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.